Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bersi Adorinsinama, mahasiswa NERS angkatan 2019-2020 Stikes Maranatha Kupang. Teman-teman, di sini teman-teman pasti pernah melihat yang namanya gawat darurat yang terjadi di rumah sakit. Di sini saya akan membahas salah satu masalah gawat darurat yang terjadi di rumah sakit, yaitu tentang angina pectoris. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu angina pectoris. Angina pectoris dengan kata lain angina yang berarti nyeri dada. Nah, nyeri dada ini secara tiba-tiba terjadi jika beraktivitas terlalu berat sehingga mengharuskan arteri meningkatkan suplai darah jantung. Nah, di situ maka arteri akan menyempit sehingga tidak dapat memberikan suplai yang diperlukan. Maka di situ akan terjadi yang namanya otot jantung terbebani. Nah, kita akan masuk ke dalam penyebab. Nah, di sini ada 3 faktor penyebab terjadinya nyeri dada. Faktor penyebab, yang kedua faktor predisposisi, yang ketiga faktor pencetus serangan. Nah, faktor penyebab ini apa teman-teman? Faktor penyebab itu yang pertama, suplai oksigen ke miokard berkurang sehingga menyebabkan faktor yang namanya faktor pembuluh darah. Nah, faktor pembuluh darah ini terjadi karena ada yang namanya penumpukan lemak. Yang kedua, faktor sirkulasi. Faktor sirkulasi ini terjadi karena ada kekurangan darah. Yang ketiga, faktor darah. Nah, faktor darah ini terjadi karena apa? Ada yang namanya juga kekurangan darah atau anemia. Nah, kita akan masuk dalam faktor yang kedua, yaitu faktor predisposisi. Nah, faktor predisposisi ini ada 2 faktor yang dipengaruhi, yaitu yang pertama, faktor yang tidak dapat dirubah. Faktor yang tidak dapat dirubah itu contohnya usia, jenis kelamin. Faktor yang dapat diubah itu contohnya pola hidup. Nah, contohnya pola hidup kenapa? Pola hidup contohnya, sebelumnya dia banyak mengkonsumsi daging, maka kita harus memberikan arahan untuk banyak mengkonsumsi sayur beserta buah-buah agar tidak terjadi yang namanya penumpukan lemak atau obesitas. Terus yang kedua, faktor yang dapat diubah itu contohnya hipertensi. Hipertensi ini apa teman-teman? Darah tinggi. Kita akan masuk ke dalam faktor yang ketiga, yaitu faktor pencetus serangan. Nah, faktor pencetus serangan ini apa teman-teman? Yang pertama, emosi. Jika kita sedang emosi, maka mengakibatkan frekuensi jantung kita meningkat. Yang kedua adalah kerja berat. Jika kita kerja fisik terlalu berat, maka dapat memicu serangan sehingga dapat meningkatkan kebutuhan oksigen jantung. Yang ketiga, makan makanan berat. Nah, makan makanan berat ini akan meningkatkan aliran darah sehingga pencernaan ke suplai jantung menjadi sangat parah. Karena apa tadi? Makan makanan berat itu contohnya makan makanan seperti daging, itu akan mengakibatkan penumpukan lemak sehingga tidak ada pemasukan, sehingga oksigen dan suplai darah pun jadi kurang atau menurun. Nah, kita akan masuk dalam manifestasi klinis atau tanda dan gejala pada pasien dengan angina pectoris atau nyeri dada. Nah, biasanya itu pasien dengan nyeri dada ini, tanda dan gejala yang biasa muncul adalah nyeri dada yang hebat, kadang menyebar ke punggung, bahu, ke tenggorokan. Terus seringkali pasien dengan nyeri dada ini, tanda gejalanya itu
menjadi keluhan utama itu adalah dispepsia. Nah, dispepsia ini apa teman-teman? Mual muntah. Kadang pasien merasa ingin mau pingsan, sampai mau pingsan. Jadi nyeri yang terjadi itu kadang kurang dari 5 menit, tapi kadang nyeri terjadi saat serangan itu terjadi secara cepat. Nah, tanda yang lain yang terjadi pada nyeri dada ini adalah yang pertama, pemeriksaan fisik di luar serangan umum yang tidak menunjukkan kelainan. Terus yang kedua, pada waktu serangan, denyut jantung bertambah, tekanan darah pun meningkat. Terus yang ketiga, pada saat auskultasi atau teknik mendengarkan itu, suara jantung terdengar jauh bising sistolik. Nah, pada pertengahan akhir sistolnya terdengar bunyi keempat. Nah, sistol dan distol ini apa teman-teman? Contohnya, tekanan darah kalian contohnya 100/70. Maka sistolnya itu yang 100, distolnya itu yang 70. Nah, di sini nyeri akan hilang atau berkurang bila istirahat atau pemberian anti nyeri atau anti angina. Nah, di sini gambaran EKG. Pada gambaran EKG, depresi segmen ST-nya itu terlihat gelombang T-nya terbalik. Nah, kita akan masuk kepada pathway. Pathway ini saya akan menjelaskan secara terperinci apa yang menyebabkan terjadinya nyeri dada dan masalah-masalah yang muncul pada nyeri dada. Teman-teman, saya akan menjelaskan secara terperinci pathway apa yang terjadi sehingga menyebabkan yang namanya nyeri dada dan masalah-masalah yang terjadi pada masalah-masalah yang saya ambil dari pathway ini. Itu yang pertama, terjadinya penumpukan lemak di kontriksi arteri sehingga aliran darah ke jantung menurun. Nah, di saat aliran darah ke jantung menurun, maka oksigen dan nutrisi pun ikut menurun. Nah, di situ akan terjadi yang namanya jaringan miokard iskemik. Nah, kenapa sampai terjadi jaringan miokard iskemik? Karena tadi oksigen, aliran darah ke jantung menurun itu karena apa? Terjadinya penumpukan lemak sehingga jaringan miokard iskemik. Nah, di situ maka akan terjadi yang namanya nekrosa lebih dari 30 menit. Nah, nekrosa ini apa teman-teman? Rusaknya selaput. Nah, jika terjadi rusaknya selaput, maka suplai dan kebutuhan oksigen ke jantung menjadi tidak seimbang. Nah, jika tidak seimbang, maka suplai oksigen miokard akan menurun. Nah, di situ akan terjadi yang namanya metabolisme anaerob. Nah, metabolisme anaerob ini apa teman-teman? Organisme tanpa oksigen. Nah, jika terjadi organisme tanpa oksigen, maka akan ada yang namanya timbunan asam laknat. Nah, timbunan asam laknat ini akan meningkat sehingga terjadi yang namanya nyeri. Nah, di saat nyeri, maka pasien itu akan mengalami yang namanya kecemasan. Terus di situ dari suplai oksigen miokard menurun, akan terjadi yang namanya seluler hipoksia. Nah, jika seluler hipoksia terjadi, maka integritas sel pun akan berubah. Nah, jika integritas sel berubah, maka kontralitas turun. Nah, jika kontralitas turun, maka akan ada yang namanya COP juga ikut menurun. Nah, COP ini apa teman-teman? Cardiac output, yang mana berkurangnya tekan arteri atau perfusi jaringan. Nah, di situ akan muncul yang namanya masalah keperawatan gangguan perfusi jaringan. Nah, di saat terjadinya seluler hipoksia, integritas sel pun berubah dan kontralitas pun turun, maka di situ akan menyebabkan yang namanya juga masalah keperawatan penurunan curah jantung.
Nah, di saat terjadinya penurunan curah jantung dan kontralitas itu turun, maka akan menyebabkan yang namanya kegagalan pompa jantung. Nah, kegagalan pompa jantung itu akan menyebabkan yang namanya gagal jantung. Nah, jika terjadi gagalnya jantung, maka akan muncul yang namanya masalah keperawatan, risiko kelebihan volume ekstravaskuler. Untuk penata laksanaan di sini saya menggunakan penata laksanaan non farmakologi dan farmakologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dahulu dari penata laksanaan untuk farmakologi. Nah, penata laksanaan untuk farmakologi ini salah satunya adalah kita berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian anti nyeri atau nyeri dada, yaitu dengan yang pertama nitrat dan nitrit. Nah, nitrat dan nitrit ini merupakan vasodilator endotelium yang sangat bermanfaat untuk mengurangi gejala angina pectoris. Nah, dosis yang biasa diberikan itu jumlahnya 10 sampai 20 mg tiap 2 sampai 4 jam. Sedangkan yang kedua adalah nitrogliserin. Nah, nitrogliserin ini adalah bahan vasoaktif yang berfungsi melebarkan pembuluh darah sehingga memengaruhi sirkulasi perifer dan juga mengkonsumsi oksigen jantung yang akan mengurangi iskemik nyeri. Yang ketiga, antagonis kalsium. Nah, antagonis kalsium ini adalah obat ini meningkatkan suplai oksigen jantung dengan cara melebarkan dinding otot polos arteriol. Yang berikut saya akan mengajarkan beberapa teknik non farmakologi. Yang pertama adalah teknik relaksasi. Nah, di sini teknik relaksasi yang kita ajarkan kepada pasien adalah menggunakan tarik napas dalam. Contohnya, nah, di saat kita menarik napas dalam, kenapa sangat mempengaruhi untuk sistem nyeri? Itu akan mengurangi sistem nyeri. Yang kedua adalah pola makan sehat. Nah, pola makan sehat itu contohnya apa? Kita memberikan instruksi kepada pasien untuk tidak makan makanan yang berlemak, contohnya daging. Maka pasien harus mengkonsumsi makanan yang tidak berlemak, contohnya sayur-sayuran, buah-buahan. Terus yang berikut, kita mengajarkan kepada pasien terapi musik. Nah, terapi musik ini apa teman-teman? Terapi musik itu bukan menggunakan headset ya. Biasanya kita menggunakan headset, tapi di sini terapi musik yang kita berikan kepada pasien dengan angina pectoris itu adalah mendengarkan musik kurang lebih 30 menit. Itu dapat kenapa mendengarkan musik sangat mempengaruhi nyeri? Karena teknik terapi musik itu di saat kita mendengar musik selama 30 menit sehari, maka dapat mengurangi risiko masalah jantung. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih.